Halo, selamat pagi rekan-rekan ya. Ini tadi bangun pagi, sempet baca berita gemes, marah, geram. Ini saya lansir dari media radar24.id, jujur lantang bersuara. Nah, ini ada berita terbaru. Tak terima kuping anaknya disentil, orang tua siswa bacok kepala sekolah. Aduh, gila parah banget ini. Ini terjadi di Tulang Bawang Barat ya, Provinsi Lampung. Ya. RR atau Riwan Syah 50, kepala UPT SDN 1 Tiuh, Desa Karta Tanjung Selamat, Pemekaran, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat, Tubaba, Provinsi Lampung. Menjadi korban pembacokan orang tua wali murid berinisial BD, warga RK1 RW2 Tiuh setempat, menggunakan senjata tajam jenis laduk atau golok ya, kalau disebut masyarakat Lampung dengan bahasa laduk gitu. Pada Kamis 30 bulan September 2021. Nah, akibat peristiwa itu Riwansah mengalami luka cukup parah dengan 22 luka jahitan dan dalam perawatan serius di Puskesmas Kertaraharja. Aduh, bagaimana nggak geram ya. Belum mandi sebenarnya saya, tapi melihat baca berita ini tadi sempat geram juga. Saat ditemui, korban mengungkapkan kejadian yang menimpa tersebut karena pelaku mengira dirinya telah melakukan kekerasan kepada anak si pelaku. Saat itu saya tengah di depan komputer sedang mengerjakan tugas. Tiba-tiba pelaku masuk ke dalam ruang kerja saya. Dengan nada keras dia berucap kalau anaknya saya pukul hingga benjol di bagian kepala sebesar telur. Lalu dia berucap kuhabisi kamu sambil mengayunkan laduknya hingga mengenai lengan kiri saya, ungkap si kepala sekolah ini. Lebih dalam, Riwansah menuturkan awal kejadian tersebut bermula dari perkelahian 4 siswa yang mana salah satunya adalah anak si pelaku. Adapun penyebab perkelahian itu karena anak pelaku tersebut marah setelah diberi sanksi dikurung di kamar WC atau toilet oleh teman-temannya. Melihat perkelahian itu langsung korban melerai dan memberikan hukuman kepada keempat siswa tersebut berupa sentilan pada daun telinga mereka masing-masing. Tidak sengaja sentilan tersebut terkena kepada anak pelaku. Lalu si anak ini pulang dan mengadu kepada orang tuanya. Nah, sebelum si pelaku ini datang, Mahmud dan Edianto, paman siswa, terlebih dulu datang ke sekolah untuk menanyakan. Lalu dia menjelaskan penyebab kepada mereka berdua. Setelah menerima penjelasan dan dapat diterima, mereka kemudian mengambil sepatu dan tas siswa tersebut untuk pulang. Nah, sebenarnya masalah ini kayaknya sudah selesai ya, karena kedua pamannya sudah datang ke sekolah, diberi penjelasan dan menerima, lalu mereka sudah pulang sebenarnya gitu. Namun setelah keduanya pulang, selang beberapa saat pelaku datang dan terjadilah peristiwa yang menimpa si korban ini. Terpisah, Suryati, salah satu guru di sekolah tersebut, membenarkan kejadian itu. Dia pula yang lebih dulu mengetahui luka pada lengan Riwan dan meminta pertolongan warga yang berada di sekolah. Waktu saya sedang mengajar, salah satu tukang melapor kepada saya bahwa ada orang tua siswa mendatangi ruang kepala sekolah dengan membawa sebilah ladu. Mendengar itu saya ketakutan, kemudian saya mengamankan beberapa siswa yang masih di luar dan pesan tidak keluar kelas.
Lalu saya ajak tukang tersebut menemani ke kantor, tapi tukang itu tidak mau karena takut, kata si Suryani, salah satu guru yang ada di sekolah itu. Suryati dengan cemas memberanikan diri mendekati ruang kepala sekolah itu. Kemudian dari luar kantor dia berusaha meredam kemarahan si pelaku dan istrinya yang datang kemudian. Jadi istri si pelaku juga datang nih, ikut meredam kemarahan si pelaku. Saat saya tengah menasihati pelaku, istri pelaku datang. Ketika itu saya tidak tahu kalau Pak Riwansah sudah terluka parah di dalam ruang ruang kepala sekolah. Melihat tangan Pak Riwan banyak mengeluarkan darah, dia lalu meminta pertolongan wali murid lain yang berada di lingkungan sekolah untuk membawa kepala sekolah ke puskesmas terdekat. Sementara itu kepala puskesmas Dr. Rido menjelaskan berdasarkan visum et repertum nomor sekian-sekian luka korban cukup parah ya. Terdapat di bagian lengan kiri sepanjang 9 cm dengan dalam 3 cm. Dan dokter menyimpulkan bahwa luka itu bekas sayatan melainkan luka bacokan. Nah, Dr. Rido juga menjelaskan total jahitan itu sebanyak 22 jahitan, luka dalam 12 simpul dan luka luar 8 simpul. Wah, banyak juga ini. Nah, ini terpisah atas peristiwa tersebut diketahui sudah dilaporkan oleh anak kandung korban ke Polres tempat. Ya. Benar, saya sudah melaporkan kejadian yang dialami ayah ke Polres. Kami sekeluarga berharap polisi bisa secepatnya menangkap pelaku dan dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini berita terbaru dari Provinsi Lampung ya, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ini sangat miris teman-teman. Jadi ini kan kita juga akan kasihan terhadap anak kita ya yang ada di sekolah. Makanya kita sebagai orang tua sebelum bertindak sebaiknya berpikir dengan jernih dulu ketika akan mengambil sebuah keputusan. Hal seperti ini merugikan kita masuk penjara, dan nantinya anak kita juga akan menjadi korban di sekolah itu nantinya. Ini sangat kita kasihan terhadap anak kita ini nantinya. Pasti mereka akan mendapatkan cemoohan karena orang tuanya sudah melakukan tindakan seperti itu dan sekarang akan dipenjara. Nah, ini peringatan buat kita semua orang tua maupun murid. Maka kita bertindaklah hati-hati. Bertindaklah dengan pikiran yang jernih itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ke depannya dimanapun juga. Mudah-mudahan pendidikan di negara kita semakin maju. Terima kasih teman-teman, ini informasi dari Lampung ya, Provinsi Lampung, tepatnya di Tulang Bawang Barat. Kita nantikan informasi-informasi terupdate di Edi Arsadat Official. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan hidupkan tombol loncengnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.